Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video roleplay mengenai komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal dalam lingkup perkantoran. Berikut merupakan anggota kelompok 4 dan deskripsi tugas oleh masing-masing anggota. Yang pertama ada Anatalia, yang kedua ada Grace Chandra, yang ketiga ada Heru Fajar. Yang keempat ada Leora Stefani, yang kelima ada Visia Manuela Tanjung, dan yang terakhir ada Yohanes Yasra. Salam kenal dari kami, mahasiswa PJJ Ilmu Komunikasi UPH. Melalui mata kuliah Bahasa Indonesia, kami dari kelompok 4 ingin mengajak kalian untuk tahu lebih jauh mengenai komunikasi verbal dan non-verbal, serta penerapannya dalam berbagai model komunikasi. Yuk simak penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan antara komunikator dan komunikan. Bisa dengan kata-kata atau tanpa kata-kata. Bentuk komunikasi ada dua, yakni verbal dan non-verbal. Verbal merupakan komunikasi yang menggunakan suara dan bahasa sebagai instrumen utama dalam menyampaikan pesan. Sebaliknya, non-verbal adalah komunikasi selain kata-kata. Prinsipnya adalah menggunakan gestur tubuh dalam menyampaikan pesan. Meski demikian, komunikasi verbal dan non-verbal bisa terjadi secara bersamaan, karena penggunaan gestur tubuh dalam komunikasi mampu meningkatkan kepercayaan diri, juga penyampaian pesan terkesan lebih hidup. Terima kasih Grace atas penjelasannya mengenai komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 model komunikasi. Yang pertama yaitu model linear, yaitu komunikasi yang berjalan secara satu arah dan penerimanya pasif. Yang kedua adalah model interaksional, di mana seseorang tidak bisa berperan ganda menjadi komunikan dan komunikator secara bersamaan. Dan yang ketiga yaitu model transaksional, di mana seseorang bisa berperan ganda menjadi komunikan dan juga komunikator secara bersamaan. Selanjutnya kita akan menyaksikan penerapan komunikasi verbal dan juga non-verbal di lingkungan kantor yang akan kita kaitkan kepada 3 model komunikasi tadi yang telah kita pelajari di Bahasa Indonesia dan juga pengantar ilmu komunikasi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung di dalam sesi pertemuan kita kali ini. Adapun maksud pertemuan kita saat ini adalah menindaklanjuti temuan-temuan terkait tindakan indisipliner teman-teman sekalian. Berikut saya sampaikan beberapa tindakan indisipliner yang kami temukan di lapangan. Yang pertama, disiplin waktu. Setelah melalui berbagai pengecekan software absensi, banyak ditemukan keterlambatan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kejadiannya berulang dan bahkan ada yang sampai beberapa jam. Keterlambatan tidak hanya saat pagi saja, tetapi juga setelah jam makan siang. Selanjutnya rekan-rekan yang sudah mulai bekerja, tapi masih banyak yang menongkrong. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang kedua adalah disiplin berpakaian dinas. Sesuai dengan ketentuan perusahaan, penggunaan pakaian dinas kantor adalah wajib dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kecuali Jumat kita mengenakan pakaian batik. Tapi masih saja banyak yang melanggar dengan memakai baju bebas. Apalagi pakai baju kaos ke kantor, kalian pikir ini tempat nongkrong. Oleh karena itu, saya telah membuat kebijakan. Yang pertama, sewaktu-waktu akan diadakan sidak. Barang siapa yang melanggar akan dikenakan surat peringatan. Yang kedua, jika izin harus memberitahu atasan, mengisi form, dan menyertakan bukti yang kuat. Dan yang ketiga adalah banyak ditemukan karyawan bermain HP saat bekerja. Jangan kalian pikir kami dari manajerial tidak melihat bagaimana kondisi kalian saat bekerja. Oleh karena itu, maka diadakan kebijakan sebagai berikut. Akan diadakan inspeksi mendadak. Karyawan yang ketahuan bermain HP akan diberikan sanksi administrasi. Yang kedua adalah pengadaan CCTV. Hal itu merupakan opsional, karena kami masih berusaha untuk menciptakan rasa nyaman kepada para karyawan. Saya pikir demikian dulu pertemuan kita kali ini.
Terima kasih atas partisipasinya. Saya harapkan perubahan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Dari contoh kasus video roleplay yang sudah diputar, kita dapat mengerti bahwa percakapan di atas menggambarkan model komunikasi linear, karena komunikasi ini hanya terjadi satu arah saja tanpa terjadinya timbal balik terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kita bisa melihat juga adanya komunikasi nonverbal jenis pesan kinesik gestural melalui gerakan tubuh Pak Heru yang sedang menunjuk-nunjuk ketika sedang memarahi karyawannya dan ekspresi wajah karyawan yang tegang selama pertemuan. Ada komunikasi nonverbal jenis pesan artifaktual yang bisa dilihat dari segi penampilannya, di mana Pak Heru menggunakan jas formal, sedangkan karyawan lainnya menggunakan kemeja bebas yang menandakan kedudukan status di mana Pak Heru merupakan bos dalam suatu perusahaan, dan baju yang dipakai pemeran menunjukkan mereka adalah pekerja kantoran. Selain itu, komunikasi nonverbal yang terlihat juga adalah intonasi Pak Heru yang terdengar tegas dan tinggi yang menunjukkan bahwa ia sedang mendisiplinkan karyawannya yang merupakan pesan paralinguistik. Siang, Le. Saya minta tolong ya, data rekapan sales kita 3 bulan terakhir, tolong kamu mintain ke tim pemasaran. Jangan lupa paling lambat nanti jam 3 siang hari ini ya. Siapa? Siang ini langsung saya mintakan dari. Oke, thank you. Oh iya, jangan lupa juga nanti tanggal 23 Desember, kamu tolong kosong jadwal saya ya. Saya mau nonton si anak saya. Siapa? Jangan lupa ya, Le, karena penting banget saya harus nonton. Saya nggak mau bentuk jadwal saya nanti. Ya, Pak. Oke, mantap. Mantap, kamu, Le. Thank you ya. Percakapan tadi adalah contoh dari jenis komunikasi model interaksional, di mana dalam proses komunikasinya, komunikan bisa berperan sebagai komunikator, dan komunikator bisa menjadi komunikan. Dalam komunikasi tadi, bisa kita lihat juga adanya jenis komunikasi nonverbal, di mana saat sang bos memuji sekretarisnya, dia memberikan jempol menunjukkan rasa hormat ke sekretarisnya, dan sekretarisnya memberikan gerak tubuh, yaitu dengan kedua tangannya menyatu kepada sang bos, yang artinya terima kasih Pak pujiannya. Itu merupakan contoh pesan nonverbal melalui gerakan tubuh. Kemarin saya lihat dari hasil rekapan data ASMC, hanya ada 1 orang saja yang nggak terlambat. Dan secara jujur, saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Coba anak, kamu ceritakan bagaimana sih cara kamu manage waktu, sehingga kamu tidak terlambat kepada teman-teman kamu. Siap, Pak. Kalau saya memberikan jarak waktu yang lebih, Pak. Jadi, tidak ada kemacetan sama sekali, maka dari itu saya bisa tetap sampai ke kantor dengan tepat waktu. Tuh, Heru, dengarkan Ana ya. Karena sepanjang yang saya lihat, kamu yang paling sering telat. Maaf Pak, untuk kedepannya saya akan perbaiki kinerja saya Pak, dan berjanji tidak akan terlambat. Baiklah, kita akhiri pertemuan ini. Itu saja dari saya, dan saya sangat berharap setelah ini kalian bisa memperbaiki kinerja kalian. Terima kasih. Percakapan di atas termasuk model komunikasi transaksional. Di dalam komunikasi di atas, kita bisa melihat adanya komunikasi nonverbal melalui gerakan tubuh, yaitu ketika semua bertepuk tangan, yang artinya mereka semua memberikan pujian kepada Ana. Juga ketika Heru tersenyum malu, yang menandakan bahwa ia sedang malu. Itu adalah contoh komunikasi nonverbal fasial yang bisa kita lihat melalui ekspresi wajah. Demikian roleplay presentasi video kami dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih.